justru itu adalah pidana. Kalau haknya kalau lebih tidak dikembalikan kepada debitur adalah pidana. Kondisi ini tentunya di satu sisi merupakan lahan bisnis, tapi di sisi lain bagi kelompok debitor, baik itu pengusaha maupun perorangan yang mengalami kredit macet, justru ini menjadi kontraproduktif. Kita di forum ini paling tidak ingin memberikan wacana-wacana atau solusi-solusi terkait dengan penyelesaian kredit macet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isjabat Today dimanapun berada, hari ini kita ketemu kembali dalam rubrik hukum. Pertemuan sore hari ini merupakan episode kesekian, kalau tidak salah kedua kali di dalam rubrik hukum ini. Jadi ini merupakan bagian kita untuk berbicara dalam konteks sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat, agar persoalan-persoalan hukum bisa kita bahas dan kemudian kita diskusikan. Sahabat Isjabat Today, saya sore hari ini ditemani oleh dua rekan saya, praktisi hukum, yang kemudian kita di episode pertama kita sudah bertemu. Sebelah saya Pak Zakaria dan sebelahnya Mas Rocky. Assalamualaikum Pak Zakaria. Alhamdulillah. Ini ada yel-yelnya. Jadi yel-yelnya adalah salam solusi. Jadi salam solusi ini merupakan yel-yel rubrik hukum yang kemudian ada lanjutannya, ya betul ya. Siap. Jadi kalau kita anukan salam solusi, jawabnya semua masalah teratasi. Nah, ini pertemuan kedua ini bisa kemajuan, paling tidak kita sudah punya semacam jargon yang kemudian ini harus kita terus sampai kepada para pemirsa supaya persoalan-persoalan yang menjadi persoalan di tingkat masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan hukum ini monggo kita bahas, kita coba pecahkan di sini karena hadir dua teman saya ini sebagai praktisi hukum yang memang berkecimpung di dalam bidang hukum tadi. Kabarnya kados pundi ini? Kabarnya alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Pak Zakaria tambah semangat gini. Mas Rocky udah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Toto. Gitu ya. Semoga pemirsa Isjabat Today juga selalu demikian, sehat terus. Alhamdulillah. Supaya bisa mengikuti rubrik hukum seperti ini. Iya, karena kita bahas ini sing enak-enak, sing santai-santai. Tapi mohon maaf ini kopinya ternyata di sana ini, Pak. Siap. Jadi iki mau gelasnya kok entek ngene iki, Pak. Iki bahaya ini. Ini kok nggak dipesen kopi dhisik iki mau ya. Baik ini, monggo. Kita hari ini kira-kira yang kita bahas ini persoalan apa? Ini mungkin Mas Rocky bisa nyampaikan. Sesuai dengan kemarin ya, kami baca bahwasanya pemirsa Isjabat Today itu ada di kolom komentarnya itu ada yang tertarik untuk berbicara tentang kredit macet atau NPL perbankan yang saat-saat terakhir ini itu sangat masif ya dikampanyekan melalui media sosial baik Facebook maupun yang lain-lain tentang adanya kredit macet di bank dan solusi untuk mengatasi kredit macet baik oleh bank maupun oleh investor yang mau membeli aset dari bank kredit macet tersebut. Maka kita hari ini itu akan mencoba membahas topik tersebut, Pak Toto. Nah ini cocok ini karena sekarang ini Don Sewu ini setelah pandemi 2 tahun sekarang ini beberapa pihak yang menyampaikan ini kondisinya setengah ngono koyoknya apa krismon ini apa istilahnya apa agak terseok-seok. Iya memang perekonomian ya. Iya. Ya memang ini jadi persoalan karena tentunya apa ya banyak pembahasan terkait dengan kredit macet ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang cukup ngeluh lagi dan sebagainya ya. Monggo ini nanti mungkin Pak Zakaria yang bisa anuin ya. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Toto, dampak dari COVID ini juga sungguh amat luar biasa bagi dunia usaha kita. Terlebih lagi ditambah dengan konflik yang berkepanjangan, adanya perang
di Ukraina, Ukraina dan Rusia itu ya. konflik antara Amerika dengan blok Rusia, Cina, juga di sisi lain ada Jepang, di mana mereka pada intinya juga sangat berpengaruh besar kepada ekonomi global dan juga kepada tatanan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Iya. Kondisi saat ini, apalagi sering diberitakan di media, tingkat inflasi cenderung untuk meninggi, apalagi pada tahun 2023 ke depan. Nah, dengan situasi yang seperti ini, karena banyak usaha-usaha yang cenderung untuk gulung tikar, sudah pasti akan membawa dampak kepada macetnya kredit di perbankan. Karena itu, dengan banyaknya kredit di perbankan, tadi disinggung oleh Pak Rohim, di satu sisi banyak mulai muncul juga dunia usaha baru yang sekarang justru bertumbuh dengan demikian luar biasa pesat juga, yaitu kelompok-kelompok orang-orang, baik itu perusahaan maupun perorangan maupun kelompok usaha tertentu yang berusaha memanfaatkan situasi ini dengan jalan mengambil alih aset-aset perbankan. Nah, terus terang kondisi ini tentunya di satu sisi merupakan lahan bisnis, tapi di sisi lain bagi kelompok debitor, baik itu pengusaha maupun perorangan yang mengalami kredit macet, justru ini menjadi kontraproduktif karena dia pada posisi yang berseberangan. Nah, kita di forum ini paling tidak ingin memberikan wacana-wacana atau solusi-solusi terkait dengan penyelesaian kredit macet tersebut. Mungkin itu ya sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan. Harapan kami nanti masyarakat bisa merasakan dari diskusi kita sore hari ini, sehingga harapan saya masyarakat ke depan ketika dia mengalami persoalan perbankan, kreditnya macet dan sebagainya, minimal jangan sampai masyarakat ini panik duluan. Karena seringkali orang begitu panik akhirnya melakukan langkah yang salah sehingga seluruh asetnya bisa hilang. Padahal ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan. Nah, mungkin itu sebagai pengantar. Mungkin bisa ditambahkan, Pak Rohim. Bank itu ya kan diawasi oleh BI ya dan juga OJK ya. Bank itu harusnya selalu dalam kondisi sehat. Sehatnya itu seperti apa? Sehatnya ya penyaluran kredit itu tumbuh, NPL-nya cenderung akan turun ya. Semua ada indikatornya. NPL itu apa? NPL adalah indikator perbankan ya. Sehat dan tidaknya itu salah satu dari NPL. Namanya non performing loan. Non performing loan. Seperti itu ya. Jadi kalau semakin NPL-nya besar itu bank itu akan bermasalah ya. Dianggap tidak sehat juga, tidak sehat. Sehingga bank itu bagaimana menekan angka NPL supaya sekecil-kecilnya. Nah, supaya cash flow-nya itu juga lancar seperti itu. Bank dalam menentukan indikator kualitas kredit nasabah itu ada 5 kategori ya. Yang pertama adalah kolektibilitas ya, namanya Kol 1. Kol 1 itu lancar sekali. Jadi sebelum jatuh tempo itu nasabah itu sudah bayar gitu, ya, surat atau dan bunganya. Kol 2 itu dia tertunggak, diragukan. Seperti itu ya. Atau dalam perhatian khusus lah. Kalau dalam ilmunya Kol 2 itu dalam perhatian khusus itu tunggakan. Dia belum bayar itu antara 30 sampai 90 hari. Yang ketiga itu adalah kolektibilitas 3. Atau dalam arti kurang lancar. Yaitu debitur atau nasabah itu tidak mengangsur atau telat selama kurang lebih 120 hari sampai 180 hari. Yang 4 itu adalah call 4 ya. Call 4 itu diragukan. Dalam arti diragukan. Jadi ragu gitu loh dengan kondisi repayment-nya debitur. Kemampuan debitur untuk bayar itu ya. Sudah ambang batas gitu ya. Nah, diragukan. Nah, itu telatnya antara 120 sampai 180 hari. Yang terakhir yang benar-benar macet itu namanya call 5. Call 5 itu call macet, kredit macet namanya. Nah, itu sangat berbahaya bagi perbankan. Ya, bank biasanya akan masa-masa call 2 sampai call 4 itu melakukan tindakan persuasif. Ya, melakukan somasi, surat peringatan. Kalau sudah call 5 itu akan
bank akan melelang sesuai dengan hak tanggungan. Oke. Iya. Sebelum bicara ke arah sana ya, sebetulnya masyarakat, terutama masyarakat umum ini kadang-kadang kan belum paham yang dimaksud kredit macet itu untuk barang atau benda atau aset apa aja. Jadi misalnya yang saya beli motor atau saya beli mobil atau saya beli rumah dan sebagainya ya. Apakah ini barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang disebut sebagai objek objek sebuah kredit tadi? Jadi mungkin perlu dipilah ya dalam hal ini. Kalau agunan kredit di perbankan itu kebanyakan adalah aset-aset barang-barang yang tidak bergerak. Oh, seperti biasanya rumah, ruko ya. Tanah, rumah, ruko, kuda. Bisa juga sebagian itu barang bergerak tapi berupa kapal dengan pola tidak diletakkan hak tanggungan tapi diletakkan fidusia biasanya. Kadang-kadang juga kalau di Surabaya ini ada surat hijau, itu biasanya bukan diletakkan hak tanggungan, tapi diletakkan dengan fidusia juga. Nah, sementara untuk barang-barang tidak bergerak, ini biasanya terkait dengan finance lembaga keuangan, di mana dia sudah membeli lunas atas barang-barang bergerak tersebut, misal mobil. Nah, itu biasanya agunannya diikat dengan perlindungan undang-undang fidusia. Nah, ini penerapan hukumnya biasanya akan berbeda. Karena undang-undang fidusia, mohon maaf, di masyarakat seringkali muncul adanya debt collector yang mengambil sendiri barangnya dan sebagainya. Nah, karena memang perangkat undang-undang fidusia itu sendiri memberikan hak kepada lembaga finance sebagai pemegang hak fidusia untuk bisa mengeksekusi sendiri. Oh gitu. Nah, karena timbul persoalan-persoalan di masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya pelaksanaannya mulai dibatasi harus melalui penetapan pengadilan. Dulu sempat sebelum ada penetapan pengadilan, dulunya ada peraturan dari Kapolri itu di mana setiap pengambil alihan aset untuk melakukan penyitaan eksekusi harus dengan pendampingan dari kepolisian. Ini merupakan bentuk-bentuk pengayoman bagi masyarakat. Nah, lebih spesifik terkait dengan NPL bank yang dijelaskan tadi, kredit macet di perbankan, ini bagi masyarakat ini perlu mengerti betul, gitu, sehingga jangan sampai dia menjadi korban. Karena di masyarakat seringkali terjadi persoalan di mana nilai agunannya ini sebenarnya jauh lebih tinggi, sementara pinjamannya hanya sedikit. Nah, ketika terjadi hal begini, bank karena sudah call 5 dan sebagainya, mau tidak mau akan melelang hal tersebut. Nah, sementara ketika dilelang, tentunya secara hukum, ini sering timbul problem juga. Karena mestinya kelebihan dari nilai lelang setelah dikurangi dengan jumlah angsuran, jumlah tagihan beserta bunga dan denda atau jumlah hutang, maka itu semestinya secara hukum harus dikembalikan kepada pemilik agunan atau debitornya. Tapi dalam prakteknya seringkali terjadi persoalan hukum sehingga banyak kes-kes sekarang ini di pengadilan terkait dengan upaya-upaya perlawanan terhadap eksekusi atas objek hak tanggungan atau agunan di bank. Nah, kaitannya begini, ketidakpahaman masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang kaitannya dengan kredit macet. Kira-kira kalau kemudian mereka tanya konsultasi dan sebagainya itu harus kemana ini? Loh, kita siap. Gitu, ya? Silakan datang langsung ke Abah Totok di sini. Harapan kami di sini bisa menjadi pos untuk memberikan semacam ada rumah hukum sehingga kita bisa memberikan solusi hukum untuk penyelesaian kredit macet atau bagi mereka yang ingin mendapatkan objek-objek agunan di perbankan, kita insya Allah bisa membantu karena kita juga ada beberapa tim kita mulai dari perbankan, bukan dengan ditunjang dengan teman-teman di marketing dan sebagainya, kita siap membantu untuk penyelesaian. Ya. Soalnya non saya biasanya ya, kalau isinya kredit macet ditekani debt collector atau masuk pada ranah hukum, durung apa-apa sing ngelu, Pak. Nah, betul ya, Pak Roni. Betul. Jadi begini kan, tadi kalau ukuran bank itu namanya NPL, non performing loan. Tapi kalau dalam finance itu namanya NPF. Non performing finance. Namanya beda istilah cuma sama posisinya seperti itu.
Jadi ketika N- terjadi non sewu. Jadi kalau yang fidusia itu NPL, NPF nah, ya. Kalau yang kalau tadi perbankan NPL, NPL ya, beda istilah. non performance loan ya. Ya. Yang ini non performance finance. Oke. Seperti itu. Jadi ketika nasabah pun baik finance maupun perbankan ya, kalau terjadi kredit macet, dia juga punya hak. Hak-haknya debitur juga punya. Seperti disampaikan oleh Pak Zakaria tadi, misalkan barangnya itu dieksekusi atau dilelang, harus pelelangannya kalau lebih itu menjadi haknya debitur. Jadi bukan berarti haknya hilang, enggak. Justru itu adalah pidana. Kalau haknya kalau lebih tidak dikembalikan kepada debitur adalah pidana, seperti itu. Nah, terus yang masif di masyarakat itu tentang pengambilan alihan asetnya dari perbankan. Itu juga sebetulnya harus hati-hati di sana, karena di sana itu semua mengandung risiko hukum. Kalau tidak mengerti hukum ya harus hati-hati, karena mengambil alih aset bank itu harus punya pemahaman tentang hukum. Karena banyak karakteristik tentang yang berbeda pengambilan alihan aset tersebut. Ya. Ada mekanisme cesi, ada AIDA, ada lelang dan sebagainya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Rohim, spesifik terkait dengan mekanisme pengalian aset perbankan. Jadi di bank itu bank dalam hal ini untuk menjamin terbayarnya pinjaman bank, maka di situ pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, di mana bank dalam hal ini bisa meletakkan hak tanggungan di atas objek agunan. Sehingga dengan demikian ketika seorang kreditur ini macet pembayaran kreditnya, maka bank punya kewenangan sebelum dilunasi secara keseluruhan, bank punya kewenangan untuk melakukan pemindahan aset melalui lelang. Yang kedua bisa juga melalui AIDA, mekanisme macam-macam. Ada lelang, ada AIDA, ada cesi, ada akte dokumen. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya ada beberapa hal yang seringkali masyarakat itu karena ketidaktahuannya dia terjebak pada persoalan hukum. Karena seringkali orang sudah membeli melalui lelang. Ya, namanya lelang ini kan pembelian melalui pembelian secara umum yang dilaksanakan, baik itu melalui penetapan pengadilan yang pertama, melalui KPKNL atau lembaga pemerintah ini, atau melalui balai lelang swasta. Sama-sama memiliki kewenangan juga, ada ketentuan terkait dengan kewenangan di lembaga lelang swasta ini. Saya tidak membahas itu, akan tetapi ketika objek hak tanggungan ini dilakukan lelang, seringkali dalam praktek muncul perlawanan dari pihak debitur yang memiliki objek tersebut. Seringkali dilakukan upaya-upaya perlawanan terhadap lelang, upaya pembatalan lelang, upaya perlawanan terhadap eksekusi lelang. Nah, ini merupakan risiko hukum yang semestinya masyarakat tahu hal itu. Nah, sementara untuk AIDA ini adalah istilah lain dari aset yang diambil alih oleh bank. Dalam arti AIDA ini, bank dalam hal ini terhadap nasabah yang sudah macet, namun perjanjian AIDA ini tidak boleh dibuat bersamaan pada saat dibuatnya perjanjian tandangan kredit. Ini tidak boleh, batal demi hukum. Tapi ketika terjadi macet, sudah dilakukan restrukturisasi pembayaran utang, masih macet, pada akhirnya bank memberikan kesempatan lagi umpamanya, dengan catatan Bapak harus membuat akte notaris, kadang-kadang istilahnya akte dokumen namanya, bahwa aset ini oleh bank akan dibeli sendiri atau dijual ke orang lain. Ada pihak ketiga. Baik itu nanti dijual melalui lelang ataupun di bawah tangan. Nah, mekanisme seperti ini paling tidak masyarakat bisa paham. Maksud saya begini, tadi disampaikan Pak Rohim bahwa kondisi sekarang ini sangat marak NPL revolution atau apapun istilahnya, yang seakan-akan di masyarakat menjual objek agunan dengan harga yang sangat murah. Padahal di situ itu bukan merupakan
peralihan hak yang benar, bukan peralihan hak yang sah. Biasa-biasa. Karena di situ biasanya yang terjadi adalah pengalihan piutang atau tagihan hutang bank dialihkan kepada pihak ketiga, baik perorangan ataupun badan hukum. Nah, masyarakat salah persepsi. Begitu dia mengambil cashing, ternyata seakan-akan dia sudah membeli aset tersebut. Padahal ini bukan. Dia hanya menggantikan pada akhirnya seorang cashor yang beli cashing ini menggantikan kedudukan bank untuk melakukan penagihan kepada debitur tadi. Nah inilah, menurut saya cukup awam ya bicara masalah-masalah semacam ini. Bayangan saya biasanya teman-teman atau kemudian kenalan atau masyarakat luas kalau menghadapi persoalan kredit macet kaitannya dengan rumah dan sebagainya itu dorong apa-apa sing ngelu dhisik, Pak. Betul. Ngelu dhisik, Pak. Dia enggak andinya seperti itu. Nggih, karena kemudian andinya insyaallah. Nah, biasanya mereka cuma bicaranya atau berpikirnya bendino aku tangi turu iku bungane tambah terus. Utangku tambah akeh kan gitu. Nah, itu yang biasanya menjadi keluhan-keluhan dan kalau orang sudah mengalami kredit macet kaitannya dengan itu langkah biasanya wis sakarep-karepe kayak gitu, pasrah atau menyerah dengan kondisi kayak gitu. Pasrah bongkoan. Iya, biasanya pokoke langtek aku tangku wis asetku didol nek ana susu alhamdulillah nek enggak ono ya wis apa meneh kayak gitu. Menyikapi kondisi ini apa Pak? Kita punya treatment bahwa kita punya strategi untuk bisa menyelesaikan kredit macet tersebut dengan cara yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di forum ini. Yang insya Allah kita bisa melakukan pembayaran, bahkan bisa di bawah utang pokok. Itu juga ada teknis penyelesaian uangnya. Nah ini PR baru untuk PR ini ya gitu ya. Karena kita ini non sewu ini mewakili para pemirsa yang kemudian non sewu kalau ada terkait dengan kredit macet dan sebagainya, ini saya kira cukup menarik tema topik bahasan kita ini ya. Setelah ini mungkin kita akan episode selanjutnya kita bahas yang lebih anu lagi ya terkait dengan model ini. Kita siap membantu ini gitu ya. Masyarakat. Baik, saya kira pembahasan terkait dengan masalah kredit macet ini cukup panjang dan kemudian pembahasannya cukup menarik sebetulnya. Tapi karena waktu dan sebagainya di dalam episode ini mungkin tidak bisa kita tuntaskan pembahasan ini. Di episode selanjutnya kita akan tetap bahas masalah-masalah terkait dengan kredit macet ini berdasarkan pengalaman dan penyelesaian dari sebuah problem kredit macet. Para pemirsa yang ada di mana saja, sahabat Isyawah Today, dalam rubrik hukum ini kita harapkan kalau boleh tulis di kolom komentar dan sebagainya apabila para pemirsa yang menghadapi problem terkait dengan kredit macet bisa menyampaikan untuk konsultasi, urun rembuk, bahkan boleh juga suatu saat kita ketemu di sini kita coba bahas persoalannya secara bersama-sama untuk kita carikan solusi. Saya kira begitu, Pak. Baik. Untuk episode ini nyambung nanti kredit macet episode kedua. Ini episode pertama ya untuk kita bicara kredit macet ya. Saya kira pembahasan ini kita akhiri sebetulnya masih cukup menarik ya, tapi karena kembali pada durasi dan sebagainya ya. Baik para pemirsa, para sahabat Isyawah Today dimanapun berada, saya kira untuk episode pertama ini pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita bahas untuk masuk pada episode kedua. Peran serta jenengan, masukan dan sebagainya saya nantikan. Semoga ini akan menjadi sebuah rubrik bahasan yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan secara real, bukan hanya di bahasan-bahasan saja, tetapi masuk pada persoalan-persoalan real yang terjadi di masyarakat. Baiklah, demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, matur nuwun atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Salam solusi. Matur nuwun. Sehat selalu dan selalu bermanfaat. Amin. Terima kasih. Matur nuwun.